Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Akhlakun Nabi wa Adabuhu, akhlak Nabi dan adabnya, yang mana kita masih melanjutkan pembahasan dari pertanyaan seorang sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, wahai Rasulullah, ma kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah mengatakan, sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu itu adalah Al-Qur'an. Kemudian kata beliau, apakah kalian tidak membaca firman Allah, bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung mereka orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang dalam salatnya itu khusyuk, walladzina hum anil laghwi mu'ridun, yaitu mereka yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang laghwi, yang tidak ada manfaatnya, sendah gurau, walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka orang-orang yang dengan zakatnya itu maka dia membayarnya. Nah, dan ini alhamdulillah sudah kita bahas. Maka sekarang hari ini kita melanjutkan walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu mereka orang-orang yang terhadap kemaluannya atau kehormatannya maka dia menjaganya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam agama kita kehormatan itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Meskipun memang dalam hidup ini ada fitnah yang selalu mengintai, yang berusaha sampai mungkin kita ini jatuh dari kehormatan kita. Yang pertama fitnah yang kita hadapi adalah fitnah syubhat. Ini selalu muncul, fitnah syubhat dalam agama. Kemudian yang kedua adalah fitnah syahwat. Jadi kita sebenarnya adalah berjuang untuk selamat dari syubhat dan syahwat ini dalam hidup kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, ada suatu hari nanti yang mana la yanfa'u malun wala banun, tidak ada lagi manfaatnya harta benda yang kita kumpulkan. Begitu juga dengan anak-anak yang kita banggakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka qalbun salim ini kata para ulama maknanya yaitu hati yang selamat dari syubhat dan syahwat. Nah, syubhat ini maknanya atau contohnya adalah ketika ada orang mereka sudah mulai meragukan kebenaran dari agama ini, dan orang yang syubhat itu bisa jatuh kemudian kepada kesyirikan, dia bisa jatuh kepada kebid'ahan, menyelisihi apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia mempunyai pemahaman yang berbeda dengan paham yang dibawa oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang misalnya ada orang yang terkena dengan syubhat ini, mereka hulu dalam beragama, berlebihan, sehingga misalnya seperti orang-orang khawarij, ketika ada orang lain melakukan maksiat maka dia kafirkan. Oh, ini bukan lagi seorang muslim. Akhirnya darahnya pun kadang-kadang dia halalkan. Ini termasuk orang-orang yang terkena syubhat. Jadi para teroris misalnya, itu termasuk kelompok-kelompok yang terkena dengan syubhat dalam agama. Mereka mengira dengan membunuh orang lain tadi maka itu adalah jihad. Padahal Islam punya pemahaman jihad yang tidak seperti itu. Dan para ulama mengatakan, orang kalau dia sudah terkena dengan syubhat tadi, fala yumayyizu bainal haqq wal batil, seringkali dia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mubah, mana yang haram. Ini bahayanya fitnah syubhat. Dan orang yang terkena syubhat karena sudah kebalik pemahamannya, tidak sebagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, para ulama-ulama terdahulu, akhirnya apa? Mereka ini karena merasa dirinya benar, mereka susah untuk berubah. Diingatkan, mereka merasa dirinya benar, mereka merasa sedang berbuat untuk
kebaikan, kami kan sedang berjihad, kami sedang berjuang. Itu contoh orang-orang yang melakukan syubhat. Maka para ulama mengatakan syubhat ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan syahwat. Karena apa? Kalau syahwat nanti orang itu sadar, ya Allah, saya ini melakukan kesalahan. Setiap orang misalnya melakukan suatu dosa karena syahwatnya, selama memang masih ada iman, apalagi hati yang masih bersih, itu kerasa tuh ada noktah hitam yang masuk ke dalam hatinya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memang mengatakan sesungguhnya seorang mukmin, innal mu'min idza athnaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbih. Seorang mukmin itu kalau penyakit yang dia lakukan dosa berupa syahwat, maka niscaya dia akan merasakan ada noktah hitam di hatinya. Fa in taba wa raja'a, ya, wastaghfara, kalau orang ini kemudian bertobat, dia kembali, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ay nadam, dia betul-betul menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Ya Allah, saya salah ini karena syahwat biasanya. Maka suqila qalbuhu, maka akan bersih kembali hatinya. Wa in zadat hatta ta'lu wa qalbuhu, ya. Tapi kalau ada orang kemudian karena dalam maksiat itu ada kesenangan, Pak, tapi setelah kesenangan tadi akan ada keperihan, dia merasakan tidak tenang. Orang yang bermaksiat setelah maksiat dia tidak tenang, meskipun mungkin ketika maksiat tadi ada sedikit kesenangan yang dia rasakan, tapi senang ini beda dengan kebahagiaan, ya. Kalau bahagia itu dia waktunya itu lama, ya. Makanya sampai para ulama mengatakan, ya, sesungguhnya kata para ulama, ya, nikmatnya kami bersama ilmu itu melebihi nikmatnya orang-orang dengan syahwat-syahwat mereka. Ada kenikmatan dalam syahwat tadi, tapi hanya sesaat. Tapi ketika kenikmatan itu berkaitan dengan khalawatul iman, khalawatul ibadah, manisnya keimanan, manisnya ibadah, maka masya Allah itu berlangsung lama. Terus kita sudah capek, misalnya bangun sudah dari pagi, dari jam 3 sudah bangun, kita sholat malam, kita berzikir, mohon ampun kepada Allah, habis sholat subuh berjamaah kita lanjutkan dengan kajian seperti ini. Kemudian nanti ada aktivitas-aktivitas manfaat lainnya yang kita lakukan, bahkan sampai malam pun itu kita beraktivitas, masya Allah, ada kebahagiaan, ada kesenangan, dan ini adalah energi positif. Tapi berbeda dengan mereka orang-orang yang melakukan maksiat, tubuhnya menjadi lebih lemah, hatinya itu tidak tenang, ya. Lemah tadi mungkin karena tidak tenang, ya. Akhirnya dia hari-harinya mungkin dilalui dengan kemalasan, wasayyi'an nafsi, jiwanya itu tidak enak. Itu akibat dari maksiat yang dia lakukan. Tapi ada orang-orang ketika dia jatuh pada maksiat, kesenangan sesaat tadi hilang, sudah mulai dia merasa gelisah, dia cari kesenangan berikutnya dengan melakukan maksiat lagi. Maka kata Rasulullah SAW, wa in zada, kalau dia dengan maksiat kemudian dia tambah maksiat berikutnya, hatta, ya, sampai kemudian zadat hatta ta'lu qalbahu, maka akan bertambah noktah hitam tadi bahkan sampai memenuhi hatinya. Fazalika ar-ran, dan inilah yang disebut dengan ran, pembatas, ya, pembatas dalam hati. Hati itu bisa ada pembatasnya, yang Allah gambarkan, kata Rasulullah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, tetapi pada hati mereka itu ada pembatas akibat dari apa yang mereka lakukan. Jadi orang kalau hatinya sudah, ya, ada pembatasnya, mereka itu kata Allah seperti orang yang tuli. Ketika, ya, diseru mereka tidak lagi menjawab, mereka seperti tidak mendengar. Ketika ada sesuatu yang kebenaran ingin disampaikan, mereka seperti orang bisu, tidak bisa lagi bicara karena ada pembatas dalam hatinya tadi. Orang-orang beriman mereka tidak seperti itu. Orang beriman kalau kemudian disebutkan nama Allah, maka bergetar hati mereka. Kalau dibacakan bagi mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Nah, maksiat dia masih kerasa tadi ada bintik hitam. Adapun ketika syubhat, maka dia terus merasa benar, bahkan terus orang ini melakukan yang seperti ini. Maka kata para ulama, waddawa'uha, tidak ada berarti obatnya bagi syubhat tadi, kama sawfa ya'ti bita'lim, ya, bita'limil ilmi, kecuali dia harus belajar ilmu. Wassu'al ahlal ilm
atau dia bertanya dengan mereka orang-orang yang berilmu. Jadi syubhat, ya, kesalahan-kesalahan pemahaman dalam agama tadi, insya Allah itu bisa dihilangkan itu dengan ilmu. Ya, makanya juga kata para ulama, ketika Allah menurunkan, sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini syifa lima fis sudur, sebagai obat bagi apa yang ada di hati. Di antara maknanya, ya, selain juga Al-Quran tadi menjadi obat bagi penyakit sebenarnya, penyakit fisik, tapi ya, atau penyakit kita supaya tidak melakukan maksiat, dan Al-Quran ini sebenarnya juga adalah obat untuk penyakit syubhat, ya, kalau ada orang yang terkena syubhat. Nah, adapun fitnah syahwat tadi sudah kita sebutkan, ya. Jadi fitnah yang seseorang ketika melakukan, dia tahu karena memang ini dorongan dari dirinya, dan setiap kita memang ada syahwatnya, ya. Sunatullah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu sifat fujur dan taqwa. Bagi kita ini ada dua jalan yang kata para ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khuliqal malak bil ukul wala syahwah. Malaikat itu Allah ciptakan dengan akal tanpa syahwat, sehingga malaikat selalu benar, apapun perintah Allah maka mereka taat. Wa khuliqal bahaim bisyahwa walal ukul. Sementara binatang maka mereka diciptakan dengan syahwatnya tanpa akal. Nah, kira-kira orang yang hanya memperturutkan syahwatnya, ya seperti binatang tadi, balhum adal, bahkan bisa lebih sesat lagi. Nah, wa khuliqan nas, sementara manusia khuliqa bainahuma, diciptakan di antara keduanya ini, yaitu bil ukul wasyahwah. Dia punya akal, dia punya syahwat. Nah, inilah ujian kita. Bisa tidak kita menundukkan syahwat kita dengan akal kita? Dan orang yang paling cerdas, orang yang paling berakal, kata beliau SAW, yaitu orang yang mereka mendahulukan urusan akhiratnya dibandingkan dengan urusan dunianya. Kenapa? Karena akhirat itu kekal, sementara dunia ini cuman sementara. Nah, tapi karena memang fitrahnya manusia punya akal dan punya syahwat, tidak sedikit kemudian orang-orang yang tergelincir dengan syahwatnya. Kalau dia ikuti akal tadi, maka dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya bahkan kedudukannya ini bisa lebih tinggi dibandingkan dengan para malaikat. Jadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas iman dan Islam sampai akhir hayatnya, itu bisa lebih utama dibandingkan dengan malaikat. Tapi ketika manusia tadi justru yang dia perturutkan adalah syahwatnya tadi, mereka bukan cuma sekedar seperti binatang, bahkan mereka lebih jelek, lebih sesat dibandingkan dengan binatang, ya. Binatang tidak pernah ada makan aspal, Pak, ya. Manusia banyak, Pak. Beton dimakan, ya, apalagi besi dimakan, dan ada banyak, ya, hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang mungkin binatang pun itu tidak mau melakukannya, ya, kalau mereka sudah memperturutkan syahwatnya. Dan syahwat ini Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan, ya. Di antaranya apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Nah, ini berkaitan dengan topik kita. Ternyata Allah memang telah memperingatkan bagaimana dihiasi pada manusia itu kecintaan terhadap syahwat itu, yang pertama adalah terhadap lawan jenis, terhadap wanita. Ya, dan wanita ini ya termasuk menjadi fitnah yang luar biasa. Tarikan syahwatnya itu luar biasa, sehingga banyak orang tidak bisa menjaga kehormatannya, ya, maka dihiasi syahwat, kecintaan terhadap wanita, kecintaan terhadap anak-anak. Ada orang karena anaknya, Pak, dia bisa melakukan kejahatan, Pak, ya. Wal qanatir muqantarah minadh dhahab wal fiddah. Begitu juga dengan perhiasan-perhiasan, baik itu yang berasal dari emas ataupun perak, ya, atau kuda-kuda, atau binatang-binatang ternak, atau kebun-kebun. Tapi Allah ingatkan, ya, semua tadi kecintaan terhadap urusan-urusan dunia seperti ini, dzalika mataul hayatud dunya. Semua ini tidak lain kecuali hanya perhiasan hidup di dunia, dan di sisi Allah itu sebaik-baik tempat kembali. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu kemudian tadi, ya, dengan syahwat ini harus kita kendalikan, dan kita menjauhkan diri kita dari syahwat kita, menghindarkan diri kita supaya tidak memperturutkan syahwat kita, kecuali dengan sesuatu yang halal, dengan sesuatu yang memang disyariatkan. Ini perlu kesabaran, ya.
Allah berikan kepada kita syahwat tadi itu juga sebagai ujian. Ya, Allah katakan walanabluwannakum hatta na'lam al-mujahidina minkum was-sabirin. Kami uji kalian, ya, termasuk dengan adanya syahwat dalam diri kita. Tapi Allah berikan syahwat, tapi Allah perintahkan untuk jangan ikuti syahwat kalian, ya, pada perkara yang haram. Itu adalah Allah ingin melihat siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh dan siapa di antara kita yang bersabar. Wa nabluwakum akhbarakum, dan suatu saat kami akan kabarkan kepada kalian bagaimana hasil dari ujian tadi. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kalian selamat, banyak berbuat kebaikan meskipun cuman kecil, maka niscaya kami akan kabarkan. Tapi sebaliknya, siapapun mereka yang melakukan kejelekan, ya, mereka memperturutkan syahwatnya meskipun kecil, maka kami pun akan menunjukkan hasilnya. Dan inilah kehidupan kita. Allah berikan ujian dan Allah minta kita ini selamat. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa menunjukkan ini saya, alhamdulillah saya adalah seorang yang beriman. Supaya kita semua insya Allah bisa kembali ke kampung halaman kita, ke dalam surga. Karena tidak mungkin kita ini bisa kembali ke dalam surga itu sebelum Allah tahu siapa di antara kita yang memang bersungguh-sungguh ingin meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita hanya sekedar mengatakan aku telah beriman, kata Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja mengatakan aku telah beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum kalian itu telah diuji. Orang-orang sebelum kita mereka juga punya syahwat, tapi mereka juga punya akal. Maka Allah tunjukkan, oh ini orang-orang yang mengikuti akalnya, mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini orang yang memperturutkan syahwatnya. Sampai kemudian kami tahu siapa, kata Allah, di antara mereka yang jujur, dan kami tahu siapa di antara mereka yang dusta. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Persoalannya memang kebanyakan di antara manusia mereka ini memperturutkan syahwatnya, bahkan dengan sesuatu yang haram. Ya, apalagi sudah di akhir zaman, apalagi sudah setelah Rasulullah SAW ini berlalu masanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Fakhallafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah." Sesungguhnya akan ada sepeninggal mereka ini suatu kaum yang mereka ini melalaikan salatnya. Ya, dan orang kalau sudah mulai lalai salatnya, waktu dia lalaikan, ya, salat subuh sudah masuk duha misalnya. Salat duhur mepet waktu asar, asar mepet waktu maghrib, maghrib mepet waktu, ya, isya, isya sudah lewat sepertengah malam. Kemudian lalai dari bacaannya, dia salat bolak-balik, tapi dia tidak paham bahwa Masya Allah dalam salat kita itu ada banyak doa, ya, sehingga apa? Dia lalai dari khusyuk, salatnya tidak khusyuk, tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka konsekuensinya orang yang mulai melalaikan salat, kata Allah, wattaba'us syahawat, mereka kemungkinan besar akan memperturutkan syahwatnya. Jadi kalau ada orang, ya, STMJ misalnya, Pak, sholat terus maksiat jalan, kita meyakini ini mesti ada yang salah dengan sholatnya. Karena sholat itu normalnya kalau dia lakukan sebagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang betul sholat itu pasti dia akan tercegah dari yang fahsya dan munkar. Tapi ada orang-orang dia sholat tapi lalai. Itu yang sudah sholat, kata para ulama. Bagaimana lagi kalau mereka yang sudah lupa dengan sholat, sudah lama dia tidak sholat. Kita pernah menemukan di satu masjid, ya, subhanallah, ada orang, ya, suruh azan, ada mau azan, Pak, itu azan aja, itu urutan azannya itu tidak hafal lagi. Dan itu ada, ya, di tempat-tempat kita ini. Apalagi kalau kita masuk agak ke kampung-kampung sedikit, ada masjid-masjid yang di sana itu untung seminggu sekali ada sholat Jumat. Bahkan pernah ada satu masjid yang kami ketahui ketika akan sholat Jumat, qadarullah ternyata apa? Khatibnya tidak datang. Jadi bayangkan, ya, satu jamaah di masjid itu tidak ada yang siap untuk menjadi khatib.
Ini masalah. Masjid yang sudah seminggu sekali diisi, ya. Dan itu masih alhamdulillah seminggu sekali. Bahkan ada mungkin masjid-masjid yang sholat Jumat pun tidak lagi ditegakkan. Ya, kalau di kota-kota masya Allah, memang paling tidak yang S3 banyak Pak ya, yang sudah sangat sepuh. Meskipun yang mudah-mudah kita tidak tahu, kadang-kadang ya minim. Malang ya mahasiswanya banyak, bisa jadi lebih, mungkin hampir 300.000 bisa jadi mahasiswa yang ada di Malang, 300-an ribu. Tapi coba perhatikan kalau hitung dibandingkan ya mana banyak di masjid dengan di kafe misalnya. Nah itu mahasiswa-mahasiswa tadi mungkin banyak di kafe. Nah, maka sholat ini perlu jaga, ya. Bahkan ya kita dalam keluarga kita kan diperintahkan bagaimana kemudian ya, betul-betul memperhatikan urusan sholat. Sholat ini adalah tiang agama kata Rasulullah SAW. Dan siapa mereka yang sengaja meninggalkannya maka dia kafir. Jadi ini bahaya ya. Ya meskipun nanti ada perincian kafir ini kalau dia meninggalkan sudah menganggap sholat itu tidak penting, hanya buang-buang waktu saja. Tapi kalau dia hanya sekedar males sholat, nanti saya ngakui sholat itu penting tapi saya malas, maka ini dosa besar ya, dan wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sampai tidak sholat, kata para ulama, lalai saja dia tetap sholat saja, Allah tetap mengatakan fawailul lil musallin, celaka mereka orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Nah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Hudzaifah, kalau orang tadi misalnya sholatnya sudah tidak dia jaga, kemudian dia sudah mulai banyak memperturutkan syahwatnya, dia sudah terkena dengan fitnah, maka ada cara untuk mengetahuinya. Idza ahabba ahadukum ayya'lam asabathu alfitnah am la, kalau kalian ingin tahu seseorang itu sudah terkena fitnah atau tidak, falyanzur, maka perhatikan, fa in kana ra'a halalan kana yarahu haraman, kalau ada orang ini udah kebalik, melihat sesuatu yang halal sebagaimana dia melihat sesuatu yang haram ya, yang halal kelihatan haram, kemudian faqad asabathu al-fitnah, orang ini pasti sudah kena fitnah. Wa in kana yara haraman kana yarahu halalan, atau sebaliknya, yang haram-haram dia lihat sebagai yang halal. Nah, ini diputar agama tadi, ini juga berarti sudah terkena fitnah. Nah fitnah ini apalagi kalau karena syahwatnya, apa kata para ulama, fa in sukara al khamar, kalau ada orang dia kena syahwat itu seperti mabuk Pak ya. Makanya ada orang misalnya apalagi tadi syahwatnya dengan lawan jenis ya, dia seperti kadang-kadang merasa dunia itu seperti milik berdua. Ada banyak hal-hal yang tidak rasional ya, orang pikir ngapain dia seperti ini, tapi begitulah syahwat yang memang dihiasi oleh syaitan tadi, maka dia seperti orang mabuk. Tapi kata para ulama, fa in sukara al khamar, kalau ada orang dia mabuk karena khamar, ini bukan meringankan dosa khamar ya. Ya, dosa khamar itu sangat besar, termasuk orang yang minum khamar itu adalah diantara orang yang tidak akan Allah lihat nanti pada yaumul kiamah. Bahkan khamar pun itu dianggap sebagai sumber dari sangat banyak kejelekan ya. Ada orang yang dengan minum khamar dia membunuh, dia berzina dan melakukan kejahatan yang lainnya. Nah tapi orang mabuk karena khamar yakunu yauman au qariban minal yaum, mabuknya itu cuma sehari atau ya kira-kira dekat dari sehari tadi. Jadi minum sekarang, maka ya sehari ini mungkin mabuk dia. Tapi wa amma sukara asyahwat, kalau ada orang dia mabuk karena syahwatnya, wal mahabbah, atau karena kecintaan ya, cintaan tadi bukan hanya dengan lawan jenis, mabuk dengan jabatan, mabuk dengan harta ya, perhiasan, perniagaan dan seterusnya tadi, maka al-fasida qawiyan daiman, kerusakan yang bisa dimunculkan itu ya sangat kuat bahkan dalam waktu yang lama ya. Kenapa ada orang misalnya siap menyikut orang lain, menzalimi orang lain ya, itu karena syahwatnya. Nah, apalagi karena perempuan tadi itu banyak sekali kemudian orang-orang yang tersesat, orang yang karirnya sudah bagus pun karena syahwatnya, syahwat berkuasa, syahwat karena lawan jenis, hancur semuanya ya. Itu ada kasus-kasus ya, meskipun kita
bahas ya. Tapi intinya Allah ingatkan kepada kita, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl. Maka kalian jangan sekali-kali, kata Allah, itu mengikuti hawa nafsunya suatu kaum, mereka orang-orang yang telah tersesat sebelum kalian, ya. Wa adillu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Ya, karena kesesatan mereka ini kesesatan yang banyak, ya, mereka telah sesat dari jalan yang benar. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan akhirnya apa, mereka pun ada, kata Allah, itu yang menjadikan hawa nafsunya tadi, syahwatnya tadi itu sebagai Tuhannya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kalian tidak melihat banyak di antara manusia mereka yang telah mengambil hawa nafsunya itu sebagai ilah, sebagai Tuhannya, ya. Dan memang ini sunatullah, kata Rasulullah, sesungguhnya neraka itu dikelilingi dengan syahwat, sementara surga itu dikelilingi dengan al-makarih, perkara-perkara yang tidak enak. Jadi masuk neraka itu istilahnya mungkin kalau jalan tadi jalannya menurun, bagus gitu ya, sehingga nafsu senang. Adapun ke surga itu jalannya agak mendaki, banyak kesulitan-kesulitan, tapi itulah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, berkaitan dengan ya karakter dari Rasulullah yang disampaikan oleh Aisyah tadi, maka Aisyah mengatakan Rasulullah SAW di antara akhlaknya sebagaimana Allah firmankan, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang yang dia ini terhadap kemaluannya itu menjaga. Maka syahwat ini memang ditekankannya lebih kepada syahwat dalam urusan lawan jenis, ya. Dan memang kata Rasulullah apa, ma taraktu ba'di fitnatun asyaddu 'ala rijal minan nisa. Tidak ada sepeninggalku ini suatu fitnah asyaddu, yang lebih dahsyat bagi seorang laki-laki kecuali fitnah terhadap wanita. Riwayat yang lain mengatakan adarru, tidak ada sepeninggalku suatu fitnah yang lebih jelek. Kalau ini dahsyat, dahsyat ini mungkin istilah melawannya saja itu susah, sementara adarru, akibat jeleknya ini luar biasa. Itu tidak ada yang jauh lebih jelek akibatnya bagi seorang laki-laki kecuali fitnah karena wanita, ya. Bahkan apa namanya, dikatakan oleh Taus, laisa yakunul insan fi syai' ad'afu minhu fi amrin nisa. Tidak ada, ini sudah menjadi fitrahnya bagi seorang manusia itu, ya, kelemahan dalam dirinya itu kecuali kalau sudah berurusan dengan wanita, ya. Bahkan Abdullah bin Abbas, ini sahabat yang sangat faham dengan makna dari Al-Quran, ketika Allah berfirman wa khuliqal insan dha'ifa, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Apa kata beliau? Wa khalaqallahu al-insan dha'ifa ay la yasbiru anin nisa, yaitu manusia itu mereka tidak sabar ketika berurusan dengan wanita, ya. Dan ini bukan hanya zaman sekarang, tapi itu sudah sejak zaman dulu. Coba kita lihat misalnya bagaimana terjadinya pembunuhan, ya, Habil oleh Qabil karena urusan apa? Wanita, ya. Tapi memang dosa awal itu sudah ada kaitannya, ada hubungannya dengan wanita. Bani Israel, ya, Bani Israel, kata Rasulullah SAW apa, dari Abi Sa'id, beliau mengatakan wattaqun nisa, ya, takutlah kalian dalam urusan perempuan, fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa, karena fitnah awal yang terjadi pada Bani Israel itu juga adalah fitnah berkaitan dengan wanita, ya. Ada misalnya kisah, kalau kita baca surat Al-Hasyr, ya, dalam surat itu Allah menggambarkan kamatsali syaitan idz qala lil ins, sebagaimana syaitan, kata Allah, ketika dia mengatakan kepada manusia ukfur. Dan syaitan itu akan selalu begini, keluar kamu dari Islam, ya, kafirlah. Tapi tentu tidak dengan, ya, langsung seperti ini, tapi bil khutuwat, dengan tipu daya. Maka kata Allah falamma kafarah, ternyata orang pun menjadi kafir dengan tipu daya syaitan tadi. Qal, syaitan mengatakan inni bari'um min, aku lepas diri dari engkau, inni akhafallaha rabbal alamin, karena aku takut kepada Allah Rabb semesta alam, ya. Jadi syaitan saya itu takut sebenarnya dengan Allah, tapi syaitan, ya, karena mbahnya iblis itu sudah terlanjur terusir dari, ya,
surga, dan dia sudah berjanji memang ingin menyesatkan kebanyakan dari manusia. Salah satu pintu yang dipakai untuk menyesatkan manusia tadi yaitu dengan pintu syahwat terhadap lawan jenis. Maka kita baca tafsir ya berkaitan dengan ayat ini, para ulama mereka menceritakan apa? Ini berkaitan dengan seorang rahib. Ada dulu seorang rahib yang 60-an tahun, berarti waktu lama, Pak, dikenal sebagai orang yang senantiasa melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu akan terjadi peperangan di suatu rumah, ada 3 saudara yang dia berpikir kita mau berperang ini, tapi kita punya ada satu adik perempuan. Nah, bagaimana dengan adik perempuan kita? Kalau kita berperang, siapa yang jaga? Maka muncul akhirnya ide, wah di sini kan ada orang yang abid, ahli ibadah, orang yang dikenal orang soleh. Bagaimana kalau kita titip saja dengan dia? Ya, minta untuk dilihat-lihat, untuk dijaga. Sehingga cerita ditemui rahib tadi, dan rahib misalnya tempat ibadahnya di sini, dia punya tempat lain ya di luar tempat ini, maka adik perempuan dari 3 saudara ini tinggal di sana. Oleh rahib sekali-kali itu diantar makan, ya, letakkan makanan, rahib pergi. Berlangsung beberapa waktu, maka muncul bisikan dari setan. Mbok kalau ngasih makan, ya itu jangan cuma sekedar kasih kemudian pergi, ya, agak dekat dikit itu ke temboknya biar tidak panas. Sudah begitu, oh ini perempuan ini sedang rindu dia dengan kakaknya, dia merasa sepi, mbok sekali-kali diajak ngomong. Awalnya satu ngomong di dalam, satu ngomong di luar. Terus akhirnya setelah terbiasa seperti itu, setan bisikkan lagi, mbok kalau ngomong itu ya jangan satu di dalam satu di luar, ya mendekat saja. Kita tahu akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Singkat cerita, perempuan ini tadi hamil, bahkan sampai melahirkan seorang anak. Bayangkan ada orang yang dikenal orang baik melakukan sesuatu yang sangat keji seperti ini, maka tentu perasaan malunya itu, bebannya itu lebih berat. Maka dia akhirnya dibisikkan oleh setan, oh sekarang bunuh bayinya, hilangkan bekasnya, ya, biar tidak ada buktinya. Dibunuh bayi tadi. Setelah dibunuh bayi tadi, setan bisikkan, apa ada jaminan perempuannya ini tidak akan cerita kepada kakaknya? Bunuh juga, dibunuh juga. Sudah dibunuh, ya, maka datang 3 orang kakaknya tadi setelah beberapa waktu kemudian. Maka rahib menceritakan dengan menangis kalau adiknya itu sakit dan akhirnya meninggal, oh makamnya ada di sana. Tapi setan kan dia innahu aduwwum mubin, dia itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka setan tadi itu ya bahkan bisa dia masuk ke dalam mimpi, apalagi kalau orang tidur itu tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidur ya dia sudah geletak aja selesai. Pada tidur kan ada adabnya, paling tidak berusaha kita berwudu dulu, kemudian kita berzikir, tempat tidur itu kita tebah, kemudian menghadapnya ke kiblat. Paling tidak itu yang kita baca, ya, yang kita lakukan sebelum tidur. Nah, syaitan akhirnya menggambarkan peristiwa ya dari awal ke akhir itu dalam mimpi ketiga kakak tadi. Awalnya mereka merasa hanya dirinya sendiri yang bermimpi, maka dia diam, tidak diceritakan. Tapi ketika 3 malam berturut-turut kok mimpinya sama terus, maka dia cerita kepada saudaranya. Saudaranya bilang, saya juga mimpi yang sama. Maka mereka penasaran, akhirnya mereka gali ya makam tadi. Mereka lihat betul di dalam makam itu ada ya jasad dari adik mereka dan ada jasad dari seorang bayi. Maka marah ya mereka bertiga menemui rahib. Tapi syaitan ya tidak selesai begitu saja. Kenapa? Karena kalau ada orang meninggal dia dalam keadaan maksiat, ingat ya, orang meninggal dalam keadaan maksiat, kalau dia masih di atas iman, maka masih besar peluang untuk masuk ke dalam surga ya. Jadi tidak bisa kita mengkafirkan orang yang melakukan maksiat sebagaimana orang Khawarij tadi. Man kana fi qalbihi al-iman walau dzarrah. Siapa mereka, kata Rasulullah SAW, yang ada iman di dalam hatinya meskipun kecil, maka dakhalal jannah, pasti akan masuk ke dalam surga. Persoalan masuk surga nanti mungkin dengan transit dulu, mungkin karena banyak maksiatnya, nah, itu urusan lain ya. Tapi yang jelas dosa selama bukan syirik itu pintu pengampunan terbuka dari Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak mengampunkan dosa bagi mereka yang syirik sampai meninggal masih dalam kesyirikan ya, tapi Allah mengampunkan dosa bagi
ya dosa yang selain itu, lima yasha, dan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka syaitan ini, apa kata syaitan? Rahib, engkau akan dibunuh. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau kecuali engkau bersujud kepadaku, artinya melakukan kesyirikan. Maka rahib tadi mungkin merasa terdesak, dilakukan apa yang diperintahkan oleh syaitan tadi. Maka kata syaitan, faqad kafarah, sekarang orang yang sudah kafir, faqtulhu, bunuh. Maka terbunuhlah rahib yang puluhan tahun beribadah tadi, karena tadi fitnah wanita, itu dalam keadaan keluar dari agamanya, dalam keadaan kafir. Makanya kata Saleh As-Samman rahimahullah, ini kita lanjutkan sedikit kata beliau, ballaghani anna aktsara dzunubi ahli nar fin nisa, aku telah sampai kepadaku bahwa ternyata kebanyakan dosa dari penghuni neraka itu adalah dalam urusan perempuan, dalam urusan perzinahan. Perzinahan ini memang tadi sesuatu yang sangat jelek. Allah katakan, jangan kalian dekati perzinahan, sesungguhnya innahu kana fahisyatan wa sa'as sabilah, dia itu adalah sesuatu yang fahsya, sangat jelek, jalan yang sangat jelek. Tapi ada juga Pak, ini tafsir, kalau syubhat atau ngawur, wah kan yang dilarang kan wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Kalau melakukan zinahnya tidak masalah, ini bahaya nih. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Karena apa? Pezina itu bahkan ketika di dunia saja, kata para ulama, kalau dia belum menikah, Rasulullah perintahkan, maka pezina laki-laki dan pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilid cambuk mereka tadi itu dengan 100 cambukan. Dan jangan sekali-kali kalian merasa ibah dengan mereka dalam masalah agama Allah, kalau kalian betul-betul beriman, kata Allah, dan hari akhir. Dan hendaklah apa yang kalian lakukan atau pencambukan tadi disaksikan oleh ta'ifatum minal mu'min, sebagian dari orang mukmin. Jadi orang berzina kalau mereka belum menikah, maka hukumnya adalah dijilid. Kata para ulama, ini al-azab pezina laki-laki dan perempuan di dunia kalau mereka ini belum menikah. Adapun kalau kemudian mereka tadi itu sudah menikah atau pernah menikah, jadi bisa menikah itu artinya sudah memang masih punya pasangan, atau dia mungkin menjadi janda atau duda, maka fa innahuma yarjaman bil hijar illa ayyamut, maka mereka ini hukumnya adalah dirajam sampai mati dengan batu. Ini hukum menunjukkan beratnya sebenarnya perzinahan. Jadi kalau orang sudah menikah kok berzina, ini sama seperti mayat-mayat yang berjalan. Itu baru di dunia. Yang kalau dia tidak bertobat kemudian sampai meninggal, maka niscaya dia tadi dikatakan fa illam yasufu al qisas minhuma, kalau tidak lakukan kisah seperti ini bagi mereka fit dunya, di dunia, kata Rasulullah, wa mata min ghairi taubatin, dan mereka meninggal tanpa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahuma bi adzaban finnar bisyati minan nar, maka mereka azabnya adalah di neraka dengan ular-ular dari neraka. Jadi sangat berat urusan perzinahan tadi. Di dunia sudah seperti ini, kemudian di akhirat nanti juga akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Makanya kita kata Syekh Shalih Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali mereka ini takut dengan urusan fitnah pada wanita. Jadi hati-hati masalah wanita. Terakhir ini mungkin sebelum ada tanya jawab, Rasulullah itu pernah didatangi oleh seorang pemuda. Maka pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, aku minta izin untuk berzina. Sahabat yang lain ini kaget, loh ini orang ngawur gitu datang ke Nabi minta izin berzina. Kata sahabat, mah kamu ini apa-apaan, kamu ini apa-apaan. Maka faqal, kata Rasulullah, kemari dekat dengan Rasulullah. Terus Rasulullah mengatakan, atuhibbu li ummik, kira-kira engkau suka enggak kalau ibumu itu dizinahi oleh orang lain? Maka orang itu mengatakan, la wallahi ja'alani Allahu fadak. Wah, tidak, demi Allah, semoga Allah menjauhkan yang seperti ini dariku. Kalau begitu, kata Rasulullah, apakah begitu juga dengan manusia, wan nas la yuhibbunahu li ummatihi, manusia juga tidak ingin ibu mereka itu dizinahi. Sekarang apa tuhibbuhu li ibnatik, apa engkau suka kalau kemudian anak perempuanmu yang dizinahi orang?
Dia juga mengatakan, tidak, demi Allah, ya semoga Allah menjauhkan yang seperti itu dariku. Maka kata Rasulullah, begitu juga manusia tidak ingin anak perempuannya itu dizinahi. Apakah engkau suka kalau saudari perempuan engkau yang dizinahi? Maka orang ini juga mengatakan hal yang sama, tentu tidak, demi Allah wahai Rasulullah, manusia juga tidak ingin seperti itu. Apa mau kemudian bibi engkau itu dizinahi? Maka orang ini juga mengatakan tidak wahai Rasulullah. Maka akhirnya apa kata Rasulullah, ya sambil meletakkan tangannya di dada orang ini, Allahumma fir dzanbahu, ya Allah ampunkan dosa orang ini, ya. Kemudian wattahhir qalbahu, dan bersihkan hatinya, wahassin farjahu, dan perbaiki, maksudnya baguskan ya urusan penjagaan kehormatannya. Maka diceritakan, falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltaqiyat ila syai'. Maka sejak itu laki-laki ini dikenal sebagai orang yang baik, dan dia tidak pernah lagi ada urusan dengan masalah perzinahan. Ya, makanya kita ya sekali lagi ini Allah perintahkan untuk betul-betul menjaga ya urusan perzinahan. Setiap kita harus jaga anggota keluarga kita itu dari hal-hal yang menjurus ke arah sana, yang bisa mengantarkan ke sana. Ya, dan seorang suami itu harus punya perasaan cemburu. Ya, sebagaimana cemburunya Sa'ad bin Ubadah. Ya, kata apa namanya, Sa'ad bin Ubadah, aku tidak akan lihat kalau perempuan, maksudnya istriku ini bersama laki-laki lain berdua-duaan, pasti akan aku pukul dia dengan pedang. Sampai kemudian sampai berita ini kepada Rasulullah SAW. Para sahabat ditanya oleh Rasulullah, apa kalian takjub dengan cemburunya Sa'ad? Sungguh kata dia, aku ini kata Rasulullah lebih cemburu dibandingkan dengan Sa'ad, dan Allah lebih cemburu dibandingkan dengan aku kalau ada orang melakukan keharaman. Ya, jadi yang dilakukan oleh Sa'ad tadi ini adalah perkara yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka hati-hati, keluarga kita dijaga, Pak. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya, pintu perzinahan itu bahkan bisa melalui media sosial, dan banyak terjadi. Kita banyak ya beberapa orang misalnya konsultasi itu urusan ini media sosial. Ada suami kerja, istrinya mungkin punya HP, punya media sosial, kadang-kadang kontak-kontak dengan laki-laki lain. Oh, bahaya. Banyak keluarga yang sudah hancur, bahkan naudzubillah sampai jatuh kepada perzinahan. Ya, semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan. Ya. Ya. Tapi amalnya salah. Nah, itu seperti itu masih ada kesempatan dia masuk surga ya, karena ini masalah imannya. Ya. Khawarij itu ada pembahasan sendiri oleh para ulama. Pernah ditanya ya, apa namanya, beberapa ulama ya, termasuk Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya, bagaimana pandangan engkau tentang Khawarij? Padahal ingat ya, Ali bin Abi Thalib itu juga dibunuh oleh orang Khawarij, ya, Abdurrahman bin Muljam. Jadi Abdurrahman bin Muljam itu termasuk di antara qurra, penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran. Kemudian Abdurrahman bin Muljam ini ya pada masa Umar bin Khattab itu apa namanya, oleh Umar diutus pergi ke Mesir untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang Mesir. Ya, maka pergi dia ke Mesir mengajar Al-Quran. Suatu saat kemudian Abdurrahman bin Muljam ini tertarik dengan seorang perempuan. Ya, dia ingin menikahi perempuan ini. Tapi ternyata perempuan ini adalah orang Khawarij, orang yang hulu, berlebihan dalam masalah agama tadi. Maka kata siapa? Perempuan ini, saya siap menjadi istri Anda, tapi ada satu maharnya, yaitu faktul Ali. Ali dianggap telah bermaksiat, maka bunuh Ali. Dan Abdurrahman bin Muljam karena dia sudah ya apa namanya, jatuh hati, ya terpengaruh dengan syahwatnya terhadap perempuan tadi, akhirnya dia pun mengikuti. Dia siap, maka dari Mesir dia pergi ke Kufah. Kufah itu di Irak, jauh Pak, perjalanan pada waktu itu demi perempuan ini tadi. Pergi dia ke Kufah, akhirnya apa,
Dia tahu ya Ali bin Abi Thalib biasanya waktu subuh kan selalu di masjid, dan bahkan sebelum ke masjid kadang-kadang mampir di rumah beberapa tetangga tadi itu untuk mengajak mereka pergi sholat. Maka saat dalam perjalanan masjid itulah kemudian Ali ditangkap dan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Jadi kita bisa bayangkan ini bahayanya orang Khawarij. Tapi Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya tentang sebelum meninggal tadi, bagaimana pandangan engkau tentang orang Khawarij? Maka kata beliau, ya sesungguhnya innahum ya min ikhwatina, mereka itu saudara kita, walakinna ghulu, tapi mereka berlebihan, mereka salah dalam memahami agama tadi. Artinya memang masih ada keimanan dalam diri mereka, ya selama mereka memang tidak jatuh kepada syirik. Ya persoalan nanti jangan dibayangkan, oh kalau begitu masih enak dong masuk dalam neraka terus kemudian masuk surga. Masuk neraka harinya itu beda dengan hari di dunia. Ya, satu hari pada yaumul qiyamah sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada yang sudah umur 1000 tahun, Pak? Lama, Pak. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah menceritakan orang yang paling banyak nikmatnya dia terima ketika hidup di dunia ini. Ya, hartanya banyak, jabatan tinggi atau apapun itu, kemudian dia dimasukkan wa huwa min ahlin nar, dia adalah ahli neraka. Maka ketika asabathum, ya ketika dia dicelupkan satu celupan saja ke dalam neraka, kemudian ditanya, hal marra bika khairan qad, pernah enggak engkau melewati satu kebaikan? Hal ra'aita ya khairan qad, pernah enggak engkau melihat ya satu kebaikan saja? Maka apa kata orang ini? La wallahi ya rabbi, tidak, demi Allah ya rabbi. Ya. Jadi begitu pandangan para ulama. Ya kecuali tadi mungkin dia orang tadi tampilannya Khawarij, tapi sebenarnya dia mungkin sudah melakukan kesyirikan, naudzubillah. Maka orang yang melakukan kesyirikan tadi mereka tidak diampuni oleh Allah dan mereka akan kekal di dalam neraka. Wallahu taala a'lam. Ya. Makanya sekali lagi ya dalam keluarga kita betul-betul difahamkan ya, anak, istri kita, orang-orang yang kita sayangi itu dengan rukun Islam dan rukun iman. Ini wajib. Ya, jangan sampai kita ya melenceng dari rukun Islam, rukun iman. Ya bukan berarti yang lain wah boleh, tapi insya Allah dengan modal rukun iman yang kokoh, rukun Islam yang kokoh, nanti pelan-pelan yang lain itu kita akan mudah nanti untuk betul-betul mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW dalam beragama ini. Ya, begitu Pak ya. Ya. Ada yang lain? Cukup? Ya, demikian kiranya bisa kami sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita semua istiqomah di atas Islam dan iman, dan kita semua ya terutama dalam masalah akhlak bisa mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW, dan dalam masalah kehormatan tadi senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.